Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi mawalah, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami ta'zimi, beliau KRAT Fakih Wilayah Tiningrat yang sempat rawuh di tempat kami yang di Pasuruan. Mohon maaf saya buka karena ini versi rekaman, mau live streaming, sinyal kurang bersahabat. Maka alhamdulillah kami kerawuan seorang pejuang yang ringan waktu, tenaga, harta, dan bahkan keluarga untuk memperjuangkan seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya umat Islam saja, demi kemerdekaannya. Merdeka dari belenggu kebodohan, penindasan, doktrin-doktrin yang merusak yang ada di negara kita bersama. Kami ucapkan sugeng rawuh Kanjeng Raden KRAT. Beliau jabatannya lebih tinggi di atas saya. Kalau saya masih KRT, mau meningkat ke KRAT masih belum sempat. Jadi beliau sudah keliling dunia beberapa hari belakangan ini untuk meneliti sekaligus juga religi, wisata hati beliau lakoni sampai yang terakhir ke Malaysia dan mendarat ke Surabaya, langsung ke Pasuruan bersama dengan kami di sini. Mohon Kanjeng Raden Tumenggung untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Benar sekali, alhamdulillah saya bisa hadir di padepokan dari Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Hadinegoro di bumi Pasuruan ini untuk bermuwajahah, untuk sekali lagi bisa memberikan update sekaligus kita diskusi dengan yang mulia, seorang saudara seperjuangan yang telah tidak diragukan lagi keberaniannya, tidak diragukan lagi segudang datanya, tidak diragukan lagi narasi-narasi tajamnya, yang saya pribadi harus banyak berguru kepada beliau terkait mengenai masalah gelar, masalah nama, masalah nasab dan lain sebagainya, apalah artinya. Tapi perjuangan itulah yang lebih penting daripada segala macam embel-embel itu. Itu yang paling pertama. Yang kedua, memang benar saya baru landing tadi di Bandara Juanda, habis mengunjungi dari beberapa tempat, termasuk juga dalam koridor ke beberapa saudara, terutama dari etnis Melayu, baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Malaysia maupun juga di Thailand Selatan atau Patani. Jadi alhamdulillah saudara-saudara Melayu kita yang ada di mancanegara itu memang kemandirian sebagai sebuah bangsa, apalagi kalau kita melihat bahwa sistem pemerintahan kenegaraan di Malaysia berbeda dari di Indonesia. Di sana sistem monarki masih dipertahankan, walaupun kepala pemerintahan itu dipilih melalui pemilu, tetapi kepala negara itu memang masih dari owner-owner, pemilik-pemilik yang punya saham, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Di sana itu klan Ba'alwi tidak seperti di sini yang begitu merajalela. Walaupun kita dulu melawan penjajahan berdarah-darah, sangat heroik, tetapi sekian lama menjadi bangsa yang terjajah dan inlander itu rupanya masih melekat di dalam sebagian dari pribumi kita. Tapi kalau di Malaysia tidak, mereka tidak tidak sebebas, tidak sengawur, tidak seleluasa di Indonesia. Mereka sangat dibatasi, mereka juga harus tahu diri, jangan macam-macam di Malaysia. Karena apa? Hak-hak orang Melayu sangat dilindungi. Orang pribumi menjadi warga negara kelas 1 di sana. Terus kemudian warga imigran seperti keturunan Cina dan India itu di bawahnya pribumi. Dan harusnya memang seperti itu. Di Indonesia. Kalau kita melihat seperti misalkan daerah istimewa Yogyakarta.
Di sana orang di luar pribumi kan dilarang untuk punya aset tanah dan lain sebagainya. Harusnya memang seperti itu. Pribumi sebagai pemilik bangsa yang asli yang telah tinggal berbaur ribuan tahun lamanya ini memang harus diutamakan daripada orang-orang yang baru datang, apalagi klan Ba'alwi yang jelas-jelas tidak ikut berjuang di dalam kemerdekaan bangsa. Mereka juga absen di banyak momen penting perjuangan bangsa kita, bahkan kemudian mereka menjadi anti kolonial dan hingga sekarang mereka masih menerapkan segregasi kelas, politik rasis, sistem rasis yang sangat tidak layak di alam kemerdekaan ini gitu. Apalagi di Brunei, Kanjeng. Di Brunei itu mereka tidak punya ruang sama sekali. Di Brunei itu tidak semua orang boleh untuk ceramah, untuk kemudian seenaknya di atas mimbar, apalagi mau double datuknya yang superhero, bisa narik emas, bisa Isra Mi'raj, bisa 10 kali dalam semalam. Ya itu nggak mungkin di Brunei sana, di mana sistem kerajaannya sangat makmur, sangat ketat dan luar biasa begitulah. Artinya di Nusantara terutama di luar Indonesia ini sebenarnya mereka semakin lama memang semakin sempit ruang geraknya, karena rupanya gejolak yang ada di Indonesia, mereka memang awalnya dari Indonesia, tetapi mereka menangkapnya, mengaplikasinya lebih cepat karena mereka pakai sistem kerajaan monarki yang demikian tanggap. Seperti misalkan Sultan Johor yang sekarang menjadi yang di Pertuan Agung Malaysia. Sultan Johor itu jelas mengatakan bahwa kita harus bangga sebagai orang Melayu untuk memakai baju tradisional, adat istiadat dan bahasa dan lain sebagainya ala Melayu, bukan ala Yaman. Jadi semacam itu jelas yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim kalau nggak salah. Itulah. Tetapi saya melihat bahwa Kanjeng, perkembangan di Indonesia sendiri juga tidak kalah menggembirakannya, walaupun terkesan memang tidak selaju di negara-negara lain, tetapi saya melihat banyak efek positif yang terjadi di Nusantara kita. Kalau Kanjeng misalkan jeli, kita melihat seperti misalkan yang pertama, para nakib sudah mulai berdatangan, lewat Nakoba Ansab Aulia Tis'ah, luar biasa sekali. Raden Kiai Ilzamuddin sudah safari ke Yunan, safari ke Uzbekistan, ke Pakistan untuk menelusuri jejak leluhur Wali Songo. Dan kemudian beberapa nakib sudah ke Indonesia, nakib Maroko misalkan, resmi dari kerajaan Maroko, nakib Pakistan, untuk menunjukkan dan mengakui bahwa Wali Songo ternyata memang benar-benar keluarga besar dzurriyyah Nabi. Tidak hanya punya catatan di sini, tetapi juga catatan itu diakui oleh negara asal leluhurnya. Sekarang bandingkan dengan Ba'alwi, mereka bersikukuh dengan catatan internalnya, tetapi tidak diakui. Di Yaman tidak mendapat isbat, apalagi di Irak, kan begitu. Ini kan sudah bisa dibandingkan mana emas yang asli, mana yang imitasi, kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat gini, semua lembaga survei, semua ahli statistik dunia, ketika melihat suatu opini, suatu pergerakan dari arus informasi, pasti akan melihat medsos. Medsos ini adalah salah satu tolok ukur untuk melihat sebenarnya publik ini bergerak kemana, kan begitu. Di dalam dunia medsos kita, telak kita, yang namanya Habib ini, yang tukang double, tukang halu, tukang cerita khurafat dongeng ini, itu semakin tidak punya harga diri, semakin hancur, dibully. Mereka sudah luluh lantak lah oleh generasi-generasi milenial kita yang cerdas-cerdas, yang sekarang ya sudah jauh lebih rasional di dalam melangkah, di dalam berpikir dan di dalam berlogika. Itu yang kedua. Yang ketiga, pergerakan mereka misalkan ketika mereka demo di depan Mabes Polri. Menurut drone yang terakhir kapan hari itu mereka katanya mau demo 2 juta. 2 juta. Dari hasil drone itu tidak sampai 200 orang, sekitar 170 orang. Ini drone ya, drone yang dari Mabes Polri itu sekitar hitungannya seperti itulah. Jadi jauh berkurang dari dulu mereka bisa menipu umat mengaku cucu Nabi, ya, dengan menggerakkan orang dengan isu-isu politik. Sekarang nggak laku mereka itu. Mereka katanya mau ke demo ke Pleret
cuma berapa gelintir orang, paling ya sekitar 100-150 orang, itu pun ya teriak-teriak pinggir jalan, bubar-bubar sendiri, apa namanya, tidak jelas julung turunannya dan lain sebagainya, semacam itu. Jadi semakin positif lah arah yang sekarang ini kita rasakan. Seperti di Cianjur misalkan, mereka mengancam mau persekusi PWI LS Cianjur, kemudian ternyata nggak jadi. Akhirnya mereka mencoba memanfaatkan MUI, mengadakan forum debat atau forum tabayun istilahnya. Ternyata apa? Ternyata mereka semakin rungkat. MUI yang semula diindikasi membela mereka, ternyata malah sekarang berbalik arah setelah kemudian disampaikan data-data. Banyak makam juga yang sekarang kita bongkar, dan banyak kepalsuan yang sudah kita berhasil ungkap, termasuk itu. Cuma ya memang ada namanya ikan kalau sudah keluar dari kekurangan air, dari habitatnya itu memang menggelepar, wajar lah. Seperti misalkan ada seorang tokoh sufi dari Pekalongan yang dicopot karena melakukan manipulasi sanad maupun melakukan memperkosa sejarah NU dan Jatman. Sekarang mencoba untuk menggelepar ya, membuat Jatma, Aswaja dan lain sebagainya itu. Ya itu percuma lah, itu apa namanya, hanya untuk memperpanjang nafas, saya pikir itu. Jadi saran panjenengan terhadap beliau LBY-nya? Jadi begini, umur manusia itu pasti akan berkurang untuk menuju ke arah kematian. Arah maut itu adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Tolong semakin bertambah umur, semakin tua, semakin bijaksana, semakin mendekat sama Allah, semakin menyadari bahwa hal-hal yang lebih sejati, lebih hakiki itu harus kita cari. Apalagi mengaku sebagai seorang pengikut thariqah atau sufi, bukan untuk berakrobat ria, membuat kepalsuan demi kepalsuan, tidak, yang dulu-dulu tidak mau mengakui, seperti misalkan KRT Sumodiningrat menjadi bin Yahya, di Ponorogo menjadi bin Yahya, gurunya sendiri Mbah Malik menjadi bin Yahya. Harusnya bertaubat dan menganulir atau mengklarifikasi, tapi ini tidak, semakin berbuat hal-hal yang kontraproduktif dan tidak elok lah untuk tambah dadi. Ya ini tidak tahu ini gejala apa, Kanjeng, begitu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih oleh-oleh dari keliling beliau KRAT Fakih, dari luar negeri sampai ke dalam negeri, masih tetap perhatian terhadap kita ini. Jadi memang beliaulah orang yang pertama kali menggaungkan bahwa Habaib Alawi itu Yahudi. Jadi kalau masuk dalam memori kita semua di sini itu berkat-berkat beliaunya ini. Dulunya orang itu takut, Kanjeng, untuk mengatakan, oh jangan keras-keras, Pak Alawi bukan Yahudi. Itu aja, jangan keras-kerasan. Tapi ternyata sekarang sudah melebar kemana-mana, masuk dalam memori santri, di mana saja, para kiai juga. Betul. Ketika saya menggaungkan pertama kali itu, Mas Dr. Sugeng sendiri yang masih famili saya, yang masih famili kita, masih saudara, itu juga menasihati saya, tolong jangan keras-keras. Saya waktu itu menyatakan bahwa mereka keturunan dari Yuya atau Fir'aun. Ternyata kemudian setelah beliau sebagai pakar genetik ya, seorang doktoral ya, itu kemudian menghitung sungguhan tentang laju mutasi, tentang kemungkinan pernikahan dari sejarah-sejarah dan lain sebagainya. Ternyata benar ada kemungkinan keturunan Yuya, keturunan dari Fir'aun misalkan. Kemudian waktu itu setelah saya sampaikan data dari jewisdna.net tentang 2 sampel Jamalul dan Assegaf diakui sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi internasional, dan sumbernya ini juga dari istrinya senior saya yang ada di Jerman yang menikahi perempuan Yahudi Askenazi. Ternyata juga tidak ada bantahan sampai hari ini bahwa haplogrup mereka, haplogrup G2 ini memang dari Kaukasus dengan kode PF 3296 ada di banyak keluarga Yahudi. Terus kemudian kedekatan-kedekatan genetis mereka
mereka, wajah mereka, tarian-tarian mereka, bahkan nun sewu rasisme yang mereka usung sampai sekarang sifat seolah menjadi sifat keturunan genetik ya, itu sama dengan di Israel. Mereka kan sampai sekarang kan masih rasis. Memalsu makam juga. Memalsu makam juga sama dengan di Israel. Jadi katanya Kiai Syarif Rahmat itu kalau anaknya anjing akan menggonggong, anaknya kerbau akan menguak, anaknya kambing akan mengembek. Kalau anaknya orang rasis ya pasti akan rasis kan begitu. Jatuh tidak akan jauh. Buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi begitu. Contoh misalkan mohon izin, mungkin apa statement saya ini akan menabrak dan mengagetkan dari publik, mungkin dari publik kebanyakan. Tengku Kori. Tengku Kori itu sahabat saya, Kanjeng. Sampai detik ini saya tidak pernah berbenturan dengan beliau, tidak pernah saya crash sama beliau. Kami tetap baik-baik saja, kami saling menghormati. Bahkan beliau pernah tidur di kepalanya di pangkuan saya. Sangat mesra hubungan kami. Tidak ada sedikit pun di antara kami crash secara pribadi atau itu. Kami saling menghormati. Jadi banyak orang yang salah sangka terhadap Tengku Kori. Tengku Kori ini dari Aceh. Memang tes DNA haplogrupnya L. Perkara L itu keturunan India, keturunan Persia, atau L dari mana, itu lain soal. Tetapi ingat, orang Aceh ini bangsa pejuang, kan begitu. Ingat Teku Umar. Teku Umar kan pernah seolah-olah tunduk pada Belanda. Kemudian setelah mereka mendapatkan senjata dari Belanda, sudah tahu kelemahan Belanda, sudah tahu itu berbalik arah untuk melawan Belanda. Ingat, Tengku Kori pernah bersumpah ya, bahkan mengatakan jahanam Mbak Alwi, pernah bersumpah bahwa hakul yakin, kalau nggak salah wallahi wa rasul, kalau nggak salah ya, saya lupa redaksionalnya, tentang kepalsuan nasab Mbak Alwi. Tiba-tiba kemudian berbalik arah ke sana, ya kan. Terus kemudian beliau mempertunjukkan bagaimana beliau yang membela Mbak Alwi diperlakukan dengan disepelekan, ya kan, tidak disalami, kayak kemudian diabaikan. Terakhir testimoninya itu ditipu, katanya mau dikasih duit nggak dikasih, disuruh datang diusir. Kemudian terakhir yang di Bekasi itu frustasinya Mbak Alwi itu karena tidak mampu debat, tidak bisa mengarahkan pada uji keabsahan nasab mereka secara ilmiah, baik kitab nasab sejarah maupun tes DNA. Mereka kan karena otaknya pendek, ya kan, karena nggak bisa membuktikan, kan bisa kan marah-marah. Sama Tengku Kori kan dikoordinir untuk menunjukkan ini loh watak asli dari Habib yang frustasi gitu. Dengan muhibinnya kemudian marah-marah dan lain sebagainya. Sebenarnya Tengku Kori itu menguntungkan kita. Sebenarnya Tengku Kori secara opini itu menjatuhkan Habib Ba'alwi dan menunjukkan kepada publik bahwa perjuangan pribumi ini benar gitu loh. Seperti itulah watak asli anarkis, rasis dari klan Ba'alwi. Salut untuk Tengku Kori. Jadi demikian ya. Semoga saja apa yang Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih ini benar, sehingga bisa menjadi harapan kita bahwa apa yang dilakukan beliau Dik Kori ini benar-benar berada di pihak kita. Betul, tapi bagi kebanyakan orang, Kanjeng, itu ini berada di pihak Ba'alawi. Ya biarin aja. Ya syukurlah kalau kemudian Mbak Alwi merasa Tengku Kori di pihak mereka. Ya lebih bagus lagi kalau semacam itu. Jadi itu saya sangat syukuri kalau kemudian Mbak Alwi menelan mentah-mentah itu kan begitu. Memang secara pribadi saya juga tidak pernah berkonflik dengan beliau. Dengan panjenengan juga beliau tidak pernah berkonflik secara pribadi nih, tetapi kemungkinan beliau melewati batas sehingga bergerak ke lawan kita. Maka ini kadang-kadang yang menjadi pro dan kontra gitu. Jadi seorang Tengku Kori yang bermanuver seperti itu bagi saya sih nyantai-nyantai aja. Saya senyum-senyum aja. Tidak pernah sekalipun saya menegur Tengku Kori atau menyerang yang seperti apa, tidak pernah, kan begitu. Cuma hasil tes DNA-nya haplogrup L, bahwa beliau bukan garis lurus laki-laki ke Rasulullah. Beliau sudah bilang kok, kalau tes DNA saya bukan J1, bagi saya nggak masalah. Saya
saya bukan keturunan lurus laki-laki ke Imam Ali. Pernah statement seperti itu. Sebenarnya nggak ada masalah. Semua pribumi Nusantara ini sebenarnya apapun haplogrupnya, ada yang C, yang dari orang Batak, banyak dari saudara kita Batak banyak yang C, seperti orang Mongol. Banyak yang O, ada juga yang L, ada juga yang R. Mungkin dulu ada persilangan pernikahan dengan orang Belanda atau orang Persia, nggak ada masalah. Al-Ghadri itu R, Al-Ghadri itu diba'alawikan, haplogrup mereka itu YDNA-nya itu R, bukan G. Jadi jelas mereka itu adalah keturunan Persia dan mereka itu bukan Ba'alawi, tapi padahal mereka diba'alawikan oleh Belanda. Dalam buku-buku sejarah yang datang ke Matan, Mempawah, Sukadana, yang akhirnya menurunkan Kesultanan Pontianak itu dari marga Jamalul Lail, Kanjeng. Padahal Jamalul Lail jenengan sudah tahu dari G, M201 itu, dari G, dan diakui menjadi marga Yahudi, dari Kaukasus itu. Tapi anehnya ketika Al-Ghadri tes DNA kok R, bukan G. Berarti kan ada something wrong, ada sesuatu yang di-create, ada sesuatu yang direkayasa di masa silam untuk diba'alawikan. Saya yakin seperti itu. Nah, ini ada berita yang sangat-sangat menggembirakan kita ya. Di antaranya berita dari beliaunya tentang Dek Kori yang semoga saja sesuai yang beliau sampaikan ya. Harapan kita, saya juga sering menyampaikan ke publik Kanjeng bahwa saya masih tetap bisa menerima Dek Kori jika kembali ke pangkuan kita. Karena apa? Ya namanya orang kan ya yang penting taubatan nasuha gitu. Saya itu sering menyampaikan seperti itulah. Kawan-kawan itu jangan, itu pengkhianat. Nanti kalau dibuang dari pihak Ba'alawi terus kita buang juga, mau kemana? Ini kita bangsa pemaaf kan? Saya pernah sangat dekat secara secara pribadi dengan Tengku Kori, dengan Gus Arya. So, tidak ada masalah dengan mereka berdua gitu loh. Saya tahu mereka sedang melakukan apa, sedang berakrobat apa, mereka sedang bagaimana. Saya yakin kok Gus Arya itu juga track recordnya dulu melawan 212 tahun 2017, 2018 sampai 2020-an itu juga luar biasa. Jadi kemudian ketika beliau melakukan sesuatu yang berbeda, itu sebenarnya bagi saya adalah suatu anomali yang by design. Karena apa? Yang mewawancarai saya pertama kali terkait mengenai masalah DNA Habib itu Gus Arya. Gus Arya pertama di Jakarta, tapi kemudian itu Bagus Warid ya, itu tidak berani blow up. Gus Arya lebih blow up, jadi luar biasa Gus Arya itu. Baru kemudian setelah itu di Gus Fuad. Jadi kita harus pandai-pandai lah untuk membaca. Jadi tidak bisa kita melihat seseorang itu dari potret, satu peristiwa. Harus dilihat dari global, totem pro parte dan atau pars pro toto. Melihat keseluruhan untuk mengambil kesimpulan kecil. Dan dibalik dari keping-keping kecil untuk disusun menjadi suatu analisa besar, atau kalau dikatakan menurut Bapak filsuf modern René Descartes itu atomisme logis. Bagaimana dari hal-hal kecil kita susun untuk kita melihat bangunan besar. Memotret seseorang pun juga harus demikian. Memotret Tengku Kori harus bisa juga dilihat bagaimana dia bersumpah dengan totalitas tentang kepalsuan nasabah alwi, bagaimana dia melaknat Ba'alwi, bagaimana dia juga dengan gigihnya pernah berantem dengan para muhibin dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dia berbalik arah, harus dilihat apakah itu by accident atau by design. Saya yakin orang yang cerdas akan bisa memahami apa yang dilakukan oleh Tengku Kori. Bukan saya membela Tengku Kori, bukan. Tapi saya melihat bahwa saya pernah sangat dekat secara pribadi dengan beliau gitu. Ini bagian daripada harapan atau rojaan ya, beliau KRAT pagi ini terhadap dua kawan ya, yakni Gus Arya dan Dek Kori. Ini semoga saja beliau berdua mendengarnya ya, sehingga dengan husnudzon beliau ini bisa mengena ke hati beliau berdua, sehingga mau menyadarinya, bukan membela kita, bukan membela bangsa dan negara dan bahkan agama. Dan ini juga harus menjadi perhatian kita bersama bahwa
renik perjuangan ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Betul, betul. Dan kita harus bisa mensikapi dengan kedewasaan. Ini terus begini kan, Kanjeng, apakah para habaib juga tidak memasang orang-orang yang menjadi spionase di barisan kita? Pasti ada penyusup. Sebagaimana kita juga memasang orang-orang juga di mereka kan begitu, untuk kemudian saling melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara konteks di dalam konteks perang ya, mereka kan pakai wacana perang, kita halal darahnya dan sebagainya, Gosuat halal darahnya dan belum jelas kesalahannya kok udah halal darahnya. Nah, ini aneh ini lah. Sama. Ini bagian playing of game, saya pikir itu nggak ada masalah. Cuma endingnya sama kok nanti, bahwa peradaban dibangun dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Barang siapa melawan keduanya akan jadi sampah peradaban. Itu aja. Terima kasih Kanjeng. Tadi Kanjeng pernah nyampaikan hasil dari panjenengan keliling ke Malaya atau Melayu atau Malaysia, yang benar-benar mengangkat bumi putra ya, putra asli sana menjadi tuan di negaranya sendiri. Betul. Dan sistem pemerintahan di sana ya hampir sama seperti Brunei Darussalam, itu benar-benar selalu tanggap terhadap wacana perkembangan di masyarakatnya. Betul. Apakah ada wacana Kanjeng ya Indonesia kembali ke sistem monarki yang ada di Malaysia? Ini kan hanya wacana Kanjeng, wacana, atau mungkin demokrasi tapi mengadopsi sistem yang ada di Malaysia sana. Jadi gini, apabila ada seorang anak yang kurang beradab pada orang tuanya, pasti hidupnya tidak akan sejahtera, tidak akan benar hidupnya. Demikian juga Republik ini memiliki hutang budi kepada kerajaan-kerajaan Nusantara yang dulu memberikan kedaulatannya, wilayahnya, rakyatnya, emasnya sebagai untuk modal ya, untuk membangun negeri, untuk mencetak mata uang dan lain sebagainya. Harusnya Republik ini tidak melupakan kepada saudara-saudara tuanya yang telah dengan demikian rela untuk menyerahkan banyak hal, memberikan mandat banyak hal untuk membangun Republik ini. Mungkin pilihan Republik itu menang dari monarki ketika di BPUPKI. Waktu itu Pangeran Hamijoyo atas utusan PB 11 atau PB 12 ya waktu itu ya. Itu kemudian dengan KRT Rajiman Widodin, ketua BPUPKI, seorang Kanjeng Raden Tumenggung seperti panjenengan dari Surakarta, utusan resmi mewakili keraton. Waktu itu ternyata kalah debat. Memang dalam BPUPKI itu banyak founding fathers kita itu luar biasa cerdasnya. Ahli membaca, ahli analisis, orang yang ditempa oleh situasi sehingga mereka menjadi orang-orang pemikir yang luar biasa, sehingga sistem monarki kalah oleh Republik. Tetapi bukan berarti kemudian ini jelek. Negara NKRI adalah negara final yang disepakati oleh seluruh para founding fathers, padahal inilah ya konsep yang terbaik. Cuma seyogianya NKRI kita ini tetap memperhatikan kerajaan-kerajaan Nusantara ini sebagai owner-owner yang asli, yang dulu memberikan kedaulatan wilayahnya, rakyatnya kepada Republik. Sehingga ketika Belanda bertanya kepada Indonesia, "You pengen merdeka, you punya apa? Mana wilayahmu? Mana rakyatmu? Mana kedaulatanmu?" Soekarno mengatakan, ini stempel, ini mandat, ini kedaulatan, ini rakyat, ini wilayah dari kerajaan-kerajaan yang ada sebelum Indonesia, nama Indonesia ada, yang memberikannya kepada saya untuk menuju kepada Indonesia merdeka. Lah, ini jangan dilupakan, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya yakin kalau kemudian kembali ke arah situ, ini akan membawa hal yang sangat positif secara marwah, secara moral, secara hukum karma. Maksud saya gitu. Ini nanti negara ini akan berjalan
di rel yang benar. Tapi saya yakin Bapak Prabowo Subianto, presiden kita, ketika kampanye itu selalu menggaungkan Honden en Inlander voor verboden, bahwa anjing dan pribumi itu dilarang masuk. Itu suatu kepedihan yang dibuat oleh Belanda dengan slogan-slogan bagaimana merendahkan pribumi seperti anjing. Ketika Pak Prabowo mengangkat ini, sebenarnya Pak Prabowo ingin mengangkat pribumi asli warga Nusantara setinggi-tingginya, sebagai pemilik asli bangsa, sebagai raja di tanahnya sendiri, sebagai anak kandung dari ibu pertiwinya, bukan imigran-imigran itu. Makanya beliau getol sekali kemudian untuk melawan oligarki. Beliau getol untuk mengangkat dan mengungkap korupsi, misalkan dari Pertamina hampir 1.000 triliun, dari Antam 4.000 berapa, hampir 5.000 triliun, dari banyak sekali korupsi beliau bredel, dari hal-hal yang birokrasi yang macet beliau habisi. Dan semoga kita kembali kepada kemandirian sebagai sebuah bangsa, dan saya yakin dengan mentalitas itu akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik. Amin. Tidak hanya seperti Prabowo Subianto, ada juga Deddy Mulyadi. Gus Dur pernah Kanjeng pernah meramalkan suatu saat Indonesia akan dipimpin oleh seorang presiden dari saudara tua Jawa, yaitu Sunda. Semoga, saya yakin Kang Deddy Mulyadi pantas untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan dengan visinya, ketegasannya, dengan memegang nilai leluhur, mengangkat kembali nilai-nilai lama untuk agar nilai-nilai lama ini menjadi akar tradisi yang kuat yang menghujam ke bumi pertiwi Nusantara, agar pohonnya bisa menjulang tinggi dan kokoh, tidak mudah ditumbangkan oleh sebesar apapun badai. Itu masih saya seperti itu. Alhamdulillah. Benar yang beliau sampaikan tentang analisa ya antara republik dengan monarki yang saya usulkan menjadi wacana ya. Bukan kami mendukung monarki seperti Malaysia ya, enggak, tetap kita NKRI, tapi jangan sampai sebagai anak yang lahir dari orang tua tadi kan. Betul. Harus birrul walidain. Betul. Dua orang tua berarti bukan hanya dua, ada ratusan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang dulu menyumbangkan harta, wilayah dan warganya, rakyatnya untuk bergabung menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai ini disia-siakan. Lalu lupa akan sejarah yang sudah dipesankan oleh Pak Karno ya, jas merah itu ya. Harusnya dari pihak pemerintah sekarang kembali ke sejarah. Dulu Indonesia dibangun dari apa dan siapa. Lalu minimal gini, maksud saya gini, itu benar sekali. Minimal ketika misalkan kita amandemen atau kembali ke UUD 45 yang asli, fraksi utusan daerah di MPR sebenarnya adalah perwakilan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Harusnya gitu. Jadi secara otomatis utusan daerah itu adalah mewakili bekas kerajaan-kerajaan Nusantara di situ. Berarti anggota DPD harusnya lebih dari yang sekarang ini. Iya, anggota utusan daerah atau DPD itu sebenarnya tidak perlu dipilih. Kalau menurut saya ya, fraksi utusan daerah yang sebagaimana UUD 45 yang asli itu harusnya dipilih oleh perwakilan dari Kerajaan Kesultanan Nusantara itu sendiri sebagai owner. Jadi mereka sudah sangat senang, sangat bersyukur sebenarnya ketika kemudian ditempatkan di parlemen sebagai perwakilan dari masa lalu, sebagai owner dari bangsa ini. Begitu. Kalau toh kembali seperti misalkan Malaysia, sebagai ketika kepala negara adalah yang di Pertuan Agung, salah satu raja yang bergiliran, yang sekarang Johor ya. Nah itu nanti ganti Perlis, Langor, Kelantan, dan lain sebagainya, semacam itu. Nah tidak perlu seperti itu, Tetap presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat, iya. Tapi tetap harus ada perwakilan kerajaan Nusantara yang ada di parlemen. Tidak perlu dipilih oleh rakyat. Tidak perlu dipilih sebenarnya. Biar otomatis. Misalkan Jawa Tengah ada kerajaan ada Surakarta, Hadiningrat, ada Mangkunegaran dan lain sebagainya. Silakan mereka memilih siapa yang kemudian kesepakatan di antara mereka siapa yang nanti akan mewakili
Jawa Tengah misalkan. Nah, Jogja siapa yang dari keraton yang ditunjuk untuk mewakili di di parlemen. Jadi maksud saya seperti itu. Itu akan lebih baik menurut saya. Nah, ini bagian daripada masukan karena perjuangan kita ini tidak hanya mengurusi Mbak Alawi saja, tapi visioner kan, visioner. Untuk benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak hanya umat Islam saja malah. Jadi inilah luasnya perjuangan ini, tidak boleh dipandang sebagai perjuangan yang sempit. Oh, ini paling iri dengki antara Trah Mataram dengan keturunan Arab Habaib misalkan, tidak. Atau keturunan Wali Songo dengan Mbak Alawi, tidak sesempit itu. Tidak sesempit itu. Ini visioner, selalu berwawasan dan berpandangan luas ke depan agar jangan sampai negeri yang hampir 80 tahun merdeka ini selayaknya belum merdeka. Betul. Malaysia saja merdekanya lebih duluan kita kan. Iya. Tapi di sana benar-benar mengangkat harkat dan martabat rakyatnya, tuan di negerinya sendiri. Jadi sebenarnya ada sebuah kisah. Gini kisahnya itu. Kenapa Malaysia menunda kemerdekaan? Sebenarnya kerajaan-kerajaan di Malaysia itu ingin melihat Indonesia itu nanti akan akan melaksanakan sistem politik yang seperti apa. Ternyata kemudian kerajaan-kerajaan di Nusantara di Indonesia itu seolah-olah dikebiri. Sehingga kemudian akhirnya Malaysia urung untuk gabung ke Indonesia. Jadi sebenarnya ini ada semacam ada semacam analisis seperti itu. Seperti misalkan gini, bendera Malaysia yang biru ini kan ada menunjukkan keislaman ya, bintang sama bulan sabit ya. Tapi kan ada merah putih. Mereka itu mengakui bahwa mereka adalah bagian dari vasalnya Majapahit. Ada videonya, ada orang Malaysia sendiri yang menyampaikan itu. Jadi mereka sendiri tuh merasa serumpun dengan kita, merasa satu bangsa, satu bahasa dan satu akar tradisi yang sama. Tes DNA-nya pun saya yakin mirip sekali dengan kita. Memang bangsa, memang satu bangsa. Tapi begitu dilihat bahwa kok ternyata seperti itu, akhirnya mereka mengurungkan untuk gabung ke Indonesia waktu itu. Jadi semacam itu yang saya tangkap seperti itu. Ini kisah ini sebenarnya tidak populer. Tapi ada semacam keinginan yang seperti itu. Contoh misalkan Sultan Johor yang sekarang jadi yang di Pertuan Agung. Pada beberapa tahun silam itu sempat mengungkapkan bahwa Johor ini kan paling kaya. Dari migas, dari tambang, dan juga menguasai Selat Malaka, kan begitu, juga pusat industri. Karena kemudian ada semacam ketidakadilan, sempat mengatakan, bagaimana kalau kami gabung dengan Indonesia saja, sampai seperti itu. Artinya mereka itu sebenarnya dengan bangsa kita sebagai rumpun ras Melayu, itu sebenarnya sangat dekat dan tidak ada jarak. Kita di Malaysia disambut baik, ramah semuanya, kita bercanda-canda seperti saudara. Dengan Pak Tani, dengan orang-orang Melayu di Thailand Selatan, bahkan dengan orang Thailandnya yang lebih mirip ke ras Indochina-nya pun juga sebenarnya kita satu haplogroup. Pak Tani dengan Thailand asli. Kalau Pak Tani kan Melayu kan gitu. Saya kan dengan orang-orang yang berbahasa Tagalog di Filipina, apalagi dengan Mindanao, Kesultanan Sulu dan itu yang masih Melayu ya. Itu sebenarnya kita itu nggak ada jarak. Benar-benar satu rumpun lah. Tetapi ayo bagaimana caranya pribumi Nusantara ini benar-benar menjadi raja di negerinya sendiri. Jangan kemudian leluhur kita menempati, membangun peradaban di bumi Nusantara ini semakin lama semakin terpinggirkan. Kan gitu. Dan bahkan kemudian sampai dinegasikan, sampai direndahkan, sampai diperbudak, sampai dibodoh-bodohi oleh orang-orang palsu yang ngaku sebagai cucu Nabi, kan begitu. Mereka asli pun cucu Nabi. Misalkan datang Sayyid-Sayyid dari Medina, dari Maroko, dari Irak ke sini, kepingin merendahkan kita. Oh, no way. Mereka yang asli loh ya. Apalagi yang palsu, kan begitu. Lah, naudzubillah min dzalik kan gitu. Nggih, Kanjeng. Saya juga pernah mendengar langsung dari lisan kawan-kawan yang ada di Malaysia. Mereka mengatakan Indonesia ini bodoh. Pengelolanya juga bodoh. Karena apa? Begitu kayanya sumber daya alam Indonesia,
kok rakyatnya masih tertinggal jauh di bawah garis kemiskinan, lebih tinggi ekonomi Malaysia daripada Indonesia, nilai tukar rupiah juga begitu. Betul. Kok bisa itu? Bagaimana kok bisa seperti itu? Padahal kaya raya. Kalimantan sana saja itu loh, Pulau Baruna aja itu cukup untuk menghidupi Indonesia seluruhnya, apalagi pulau-pulau lainnya. Dan yang paling penting untuk mendoktrin rakyat Malaysia di sana sejak dini dikenalkan wilayah kerajaan Malaysia semua itu dipelajari oleh anak-anak kecil generasi di sana dengan pulau yang bergambar besar. Kalau Indonesia itu kecil-kecil. Jadi pulau-pulau yang ada di Indonesia itu digambar kecil-kecil. Supaya apa? Wah, saya besar daripada Indonesia. Sehingga sepak bola pun kita kalah. Kan? Mereka benar-benar mendidik sejak dini. Jangan sampai menjadi bangsa inlander. Harus menjadi bangsa yang kuat, yang kokoh, bermartabat. Nah, itu yang benar-benar diterapkan di sana. Jadi jenengan kalau ke Malaysia, berarti pulau Malaysia mulai dari Sarawak, Sabah ya yang di Kalimantan sampai ke yang di Malaya, ya itu semuanya betul. Besar gambarnya. Indonesia kecil. Ya. Jadi kemarin saya keliling itu baik naik bis atau naik pesiaran itu kayak semacam elf itu ya, pesiaran atau naik bis itu supirnya keturunan Cina. Dan sopir malah ya. Sopirnya keturunan Cina. Sama ya di Mekah anjing. Iya. Asegap itu sopir. Iya, sopir. Di sini diambungin dicium tangannya bola-balik ya. Jadikan wali ya. Itu yang jadi kuli, yang bagian makanan, tukang dorong itu orang India. Ya, saya ada foto-fotonya kan begitulah. Jadi pribumi benar-benar menjadi raja di negerinya sendiri. Lah, kita ini aneh. Kebalik kan begitu. Padahal seharusnya dengan jumlah penduduk sebanyak ini kita lah yang menjadi tuan di negeri sendiri, ya kan. Tapi anehnya malah kita yang menjadi jongos di negeri sendiri. Yang mereka katakan. Dan mengekspor tenaga migran yang mungkin ya kurang terdidik. Harusnya ketika kita mengekspor tenaga migran keluar, itu tenaga migran yang S3, tenaga migran yang istilahnya itu memang benar-benar ahli kan begitu. Tapi ya gimana lah, realitas bagaimanapun juga buruh migran itu juga pahlawan devisa. Di tengah kesulitan bangsa ini, kurs yang rendah, masih banyak saudara-saudara kita yang beradu nasib untuk membantu keluarganya, itu juga pahlawan devisa. Tetapi saya harapkan ke depan nanti apabila nanti sumber daya alam kita betul-betul dikelola dengan baik, para orang-orang buruh migran di luar ini bisa bekerja di sini dan bisa membawa kemajuan dan kemakmuran. Katanya para pakar termasuk Profesor Mahfud MD kalau tidak salah pernah ngomong, kalau tambang-tambang ini dikelola sesuai dengan pasal 33 UUD 45, maka setiap jiwa di dalam penduduk Indonesia mendapatkan cuma 20 juta rupiah. Saking kayanya Indonesia dari tambang. Kita tambang saja, belum lainnya. Belum yang lainnya, begitu. Ikannya belum masukan negara dari hasil pajak dan iklan perikanan dan lainnya, ya, Kanjeng. Jadi memang benar yang Kanjeng sampaikan ini. Saya sendiri sering mendengar ucapan dari kawan-kawan Malaysia itu, ya Indonesia kok bodoh ya. Bisa ya. Kadang-kadang ya malu ya, memang iya ya. Gimana? Mau saya ingkari bagaimana? Nyatanya ya. Kalau dikasih ya kue-kue yang sebegini besarnya, bisa melarat negara itu bagaimana? Utangnya kemana-mana. Di EC sama Singapura saja kalah kan. Nah ini kan sangat kita sayang. Betul. Jangan sampai kembali kepada yang selalu dituliskan oleh Belanda di setiap tempat-tempat pesta, tempat-tempat renang, wisata dan lain sebagainya. Verboden, Voorhonden, en Inlander. Ini termasuk bagian daripada rasis dan fasis terhadap kita. Ini yang kita perjuangkan. Jangan sampai negeri kita ini menjadi negeri yang sama seperti belum merdeka. Betul. 80 tahun, 2045 yang akan datang itu, Mas, 100 tahun kita merdeka pas. Harusnya sudah benar-benar berubah menjadi bangsa yang sangat berharga, bermartabat di mata seluruh penduduk dunia. Harusnya begitu. Terus kemudian gini, Kanya.
sebenarnya perjuangan masalah meluruskan nasab Nabi ini sudah selesai menurut saya dari sisi keilmihan. Cuma ya memang butuh kesabaran karena memang banyak dari saudara-saudara kita pribumi sendiri yang memang tidak mau tahu atau istilahnya itu menggunakan, jadi gini kata Habib Stalin, haplogrup G, G M406 sama dengan Habib Habib Stalin, pemimpin komunis Rusia, Uni Soviet, menyatakan bahwa orang itu berhak bodoh, tapi banyak orang yang menggunakan kebodohannya itu secara berlebihan. Hak bodohnya itu digunakan secara berlebihan. Nah, masa gini, pribumi Nusantara ya seperti misalkan mereka-mereka yang pinter ngaji, dari pesantren, dari apa kan gitu. Marilah kita itu berkaca dengan benar. Tidak mesti orang jadi wali itu harus cucu Nabi. Ya, tidak mesti orang alim itu harus cucu Nabi. Kutubus Sittah ini tidak ada yang cucu Nabi, tidak ada yang ahlul bait. Imam Madzhab 4 tidak ada yang ahlul bait. Artinya orang-orang brilian pinter itu tidak harus dari cucu Nabi. Lah, seperti Pak Alwi misalkan, jangan mudah tertipu. Ini cucu Nabi karena bla bla bla. Tidak mesti diperiksa dulu, diteliti dulu. Jangan gampang untuk suudon. Dan di antara imam madhab, Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik ini banyak yang tidak sama fatwanya. Padahal muridnya langsung dengan Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik dengan Imam Hambali, ya itu juga tidak sama. Jadi seorang guru jangan mendoktrin muridnya. Kalau tidak nurut guru, maka tidak barokah ilmunya. Bukan begitu. Seorang guru itu akan bangga punya murid yang melebihi dirinya. Seorang guru adalah memberi tongkat pencerahan kepada muridnya untuk melejit, lebih bersinar, lebih berpendar daripada dirinya, dan bukan untuk membelenggu, untuk mendoktrin agar kalau enggak nurut, semacam itu. Kalau saya cinta sama Habib, murid saya tidak nurut, maka tidak manfaat ilmunya. Enggak boleh seperti itu. Apalagi jangan taklid. Taklid itu hanya untuk orang yang tidak bisa baca tulis, orang yang tidak bisa nggak ngerti kitab, yang nggak bisa menganalisis, yang mati akalnya, yang bukan bidangnya, itu taklid tidak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa mutola'ah sendiri, wajib dia meneliti dengan kajian ilmu yang benar. Jadi semacam itu. Terima kasih Kanjeng. Sebenarnya masih kepingin lagi setengah jam durasinya, tapi sangat kami sayangkan karena tidak versi live atau siaran langsung, tetapi ini tanggal 31 Mei 2025. Jadi pas malam ini dan langsung akan diupload di channel kami. Dan doakan perjalanan saya belum selesai. Amin. Saya masih akan menjelajah lagi beberapa tempat. Mohon doanya. Semoga selamat pulang, selamat berangkat, selamat di tempat juga selamat. Semoga perjuangan panjenengan setiap langkah dan nafas dicatat oleh Allah menjadi amal saleh yang makbulan untuk barokahnya pada kami semua yang ada di Indonesia. Terima kasih. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga bisa dapat kita ambil hikmah dan manfaat sekaligus maslahahnya. Terima kasih Kanjeng Raden Arya Tumenggung Fakih Wiradiningrat telah memberikan wejangan kepada kita semua pada malam hari ini. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.